Di balik pagar hitam rumah mewah bergaya Eropa, hidup seorang janda yang punya segalanya, kecuali kebahagiaan. Namanya Sinta, 35 tahun, janda kaya yang kehilangan senyum sejak suaminya meninggal. Satu-satunya alasan ia bertahan hidup hanyalah Rara, putrinya yang lumpuh dan terbaring lemah di ranjang. Semua dokter terbaik sudah datang, tapi tak satu pun mampu menyembuhkan. Sampai suatu hari, muncul seorang pria miskin dengan gerobak tua di depan rumah megah itu. "Permisi, Bu. Saya lihat anak ibu sakit. Izinkan saya bantu dengan ramuan herbal ini." Sinta menatap sinis menertawakannya. "Kau pikir tukang obat jalanan bisa menandingi dokter spesialis? Pergi sebelum aku panggil satpam." Tapi takdir berkata lain. Teriakan Rara tiba-tiba memecah suasana. Sinta panik, dan pria miskin itu, Randy, berlari masuk tanpa ragu. Dengan cairan hijau yang ia bawa, ia tenangkan anak itu. Dan dalam hitungan detik, napas Rara kembali normal. Sinta terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Antara kagum dan tak percaya, bibirnya akhirnya bergetar, mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. "Kalau kau bisa sembuhkan putriku sampai benar-benar pulih, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Uang, rumah, bahkan aku. Aku bersedia menjadi istrimu." Namun satu pertanyaan kini menggantung di udara. Apakah janda kaya itu akan menepati janjinya, atau justru mengingkari takdir yang ia buat sendiri? Siang itu matahari tergantung garang di langit Jakarta. Jalanan berdebu, klakson bersahut-sahutan, panas dan kebisingan menempel pada tiap sudut. Di antara semua itu, seorang pria sederhana mendorong gerobak kayu berisi botol-botol ramuan herbal. Bajunya kusam, sepatunya nyaris robek, namun langkahnya mantap. Dialah Randy, 30 tahun. Pria desa yang hidup dari warisan ramuan ayahnya. Ia bukan orang berpendidikan tinggi, tetapi dikenal luas akan pengetahuannya tentang tanaman obat. Wajahnya tegas, namun mata itu teduh. Mata seorang yang hidup dari kerja keras, bukan tipu daya. Di sisi lain kota, berdiri rumah besar bergaya Eropa, lengkap pagar hitam tinggi dan taman rapi. Di balik kemewahan itu tersimpan luka yang tak pernah sembuh. Penghuni rumah adalah Sinta, 35 tahun, janda kaya yang cantik namun dingin sejak kematian suaminya, Arga Pratama, 2 tahun lalu. Sinta hidup tertutup bersama putrinya, Rara, 10 tahun, yang lumpuh dan sering sakit. Segudang dokter ternama sudah dipanggil, namun tak satu pun mampu menyembuhkan. Hari itu Randy berhenti tepat di depan pagar rumah Sinta. Matanya tanpa sengaja tertuju pada sosok kecil di jendela lantai 2. Seorang anak perempuan di kursi roda menatap langit dengan mata yang tampak kosong. Ada kesedihan dalam pandangan itu, sesuatu yang membuat langkah Randy tersendat. Ia menatap sejenak, lalu memanggil sopan dari luar pagar. "Permisi, Bu. Saya lihat anak ibu terlihat lemah. Saya punya ramuan herbal untuk penyakit seperti itu." Beberapa detik kemudian pintu rumah terbuka. Sinta muncul, mengenakan gaun putih mahal, rambut tersanggul rapi, cantik, penuh gengsi, namun wajahnya dingin. "Kamu siapa, tukang obat keliling? Berani-beraninya bicara di depan rumah saya." "Aku hanya ingin membantu, Bu. Kadang obat dari alam bisa menolong lebih dari yang kita kira." Sinta mendengus. "Bantuan? Kamu pikir aku butuh belas kasihan? Lihat dirimu, baju kotor, wajah lusuh. Apa kamu bahkan tahu nama penyakit anakku?" "Tiap penyakit punya penyebab dan penyembuhnya, Bu. Tak selalu harus dari obat mahal. Kadang ketulusan juga bagian dari penyembuhan." Randy menjawab tenang. "Aduh, omong kosong. Semua dokter terbaik sudah menyerah. Kamu cuma penjual mimpi." Sinta tertawa sinis. Suaranya menggema di halaman luas itu. Randy tetap diam, tatapannya tak berubah. "Kau tahu berapa harga 1 jam konsultasi dokter di sini? Lebih mahal dari semua isi gerobakku. Jadi pergilah sebelum aku suruh satpam mengusirmu." "Aku tidak ingin uangmu, Bu. Aku hanya ingin mencoba membantu." Sinta melangkah mendekat, menatap Randy penuh penghinaan. "Menolong dengan cairan murahan itu?
Jangan bercanda. Kamu kira aku bodoh? Sebelum Randy sempat menjawab, terdengar teriakan panik dari dalam rumah. Mama, tolong, sakitnya datang lagi. Suara tangis Rara memecah keheningan. Sinta langsung berlari ke dalam. Randy yang mendengar ikut masuk tanpa pikir panjang. Perawat tergagap, mencoba menghalangi, tetapi panik Sinta membuat semua jadi kacau. Di kamar Rara, anak itu menggigil di tempat tidur. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Sinta menangis memeluk putrinya. Bu, tolong izinkan saya membantu. Saya tahu cara menurunkan demamnya. Randy berkata cepat, menahan kegelisahan. Kamu gagal, aku akan pastikan kamu tak bisa jualan lagi di kota ini, kata Sinta sambil menahan isak. Aku terima risikonya, jawab Randy tenang. Ia mengambil satu botol dari gerobaknya. Cairan hijau pucat dengan aroma tajam. Ia meneteskan beberapa ke kain lembab, lalu meletakkannya di dada Rara. Beberapa detik berlalu, nafas Rara yang sebelumnya tersengal mulai melunak. Gemetar di tubuhnya mereda. Sinta menatap tak percaya. Air mata dan ketakutan bergulat di wajahnya. Apa mungkin? Semua dokter gagal, tapi kamu... Suaranya tercekat. Saya hanya berusaha, Bu. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan. Randy menunduk singkat. Suasana ruangan berubah hening. Rara, yang tadi meringis, kini tertidur pulas. Sinta memandangi putrinya, lalu menoleh ke Randy dengan mata yang bergetar, campuran antara kagum dan penolakan. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkan putriku sampai sembuh total, aku akan memberikan apapun yang kamu mau, uang, rumah, atau bahkan aku sendiri. Randy mengangkat kepala, menatap lurus. Saya tak datang untuk itu, Bu. Saya hanya ingin anak itu bisa tertawa lagi. Sinta tersenyum sinis, mata masih penuh dinding. Kamu pikir saya percaya kata-kata murahmu? Dunia ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Siang mulai merambat turun ketika Randy menunduk dan berkata pelan. Mungkin memang bukan, Bu. Tapi dunia juga tidak selalu berpihak pada orang yang punya segalanya. Kata-kata itu meluncur lembut, namun menusuk. Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan halaman megah itu dengan langkah tenang. Sinta berdiri terpaku di depan pintu, matanya mengikuti sosok pria sederhana itu, sampai menghilang di balik pagar. Ada sesuatu di dadanya, campuran antara rasa terhina dan perasaan yang tak ia mengerti. Malamnya, Sinta duduk di tepi ranjang. Rara tertidur pulas, untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Bulan menyorot lembut dari balik jendela, menebar cahaya pucat di dinding kamar. Kenapa kata-katanya terus terngiang di kepalaku? Bisiknya dalam hati. Sementara itu, di jalanan sepi, Randy mendorong gerobaknya dalam diam. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang redup, menatap sebuah botol kosong di tangannya. Botol yang tadi digunakan untuk menyembuhkan Rara. Di leher botol itu tergantung seutas tali kecil dengan tulisan tangan, Arga Pratama. Randy tersenyum tipis. Aku sudah menepati janjiku, Pak Arga. Aku akan menjaga mereka. Seperti permintaanmu sebelum kau pergi. Langkahnya kembali melaju, menembus dinginnya malam Jakarta. Di sisi lain kota, seorang janda kaya terpejam gelisah, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak bisa berhenti memikirkan pria miskin yang tadi siang ia hina. Pagi berikutnya, cahaya matahari menembus jendela besar rumah Sinta, memantul di lantai marmer putih yang dingin. Suara burung di taman terdengar lembut, namun suasana rumah itu tetap sunyi seperti biasanya. Di kamar lantai 2, Rara duduk di kursi roda, menatap halaman. Wajahnya tampak lebih segar dari biasanya, dan di bibir mungilnya terbit senyum kecil, sesuatu yang lama tak terlihat. Di belakangnya, Sinta berdiri terpaku, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia masih tak percaya dengan apa yang terjadi semalam. Anak yang selama 2 tahun menderita kini bisa tersenyum, hanya karena ramuan dari seorang pria jalanan. Mama, Om yang semalam baik sekali. Ramuan dia harum.
Aku mau ketemu lagi, kata Rara polos. Dia bukan siapa-siapa, Rara. Hanya penjual obat keliling. Jangan terlalu percaya pada orang asing, jawab Sinta datar. Tapi dia baik, Ma. Aku tidak sakit lagi sejak dia datang. Itu cuma kebetulan, sayang. Kesembuhan tidak datang semudah itu. Namun bahkan Sinta sendiri tahu, kalimat itu terasa hampa. Dalam hatinya ia sadar, yang terjadi semalam bukanlah kebetulan. Ada sesuatu pada pria itu, tatapannya, ketenangannya, caranya berbicara. Sejak malam tadi, semua itu membuat hatinya tak tenang. Sore harinya, Randy kembali datang. Ia menunggu di depan pagar dengan gerobak kayunya. Diam, sabar. Angin sore mengibaskan rambutnya saat matahari mulai tenggelam. Seorang satpam menghampiri hendak mengusir, namun Sinta yang melihat dari jendela tiba-tiba memanggilnya masuk. Sinta turun ke ruang tamu. Kali ini ia tidak memakai gaun mewah, hanya blus biru muda dan celana panjang sederhana. Tapi gengsi itu masih tampak jelas di wajahnya. Kau datang lagi, katanya singkat. Saya cuma ingin tahu kabar Rara, jawab Randy sopan. Dia lebih baik, tapi jangan salah paham, saya tidak memintamu datang. Saya senang mendengarnya. Ramuan kemarin hanya menenangkan sarafnya, belum menyembuhkan sepenuhnya. Saya bisa bantu lanjutkan perawatannya. Dan kau mau apa sebagai gantinya? Uang, rumah? Saya tidak butuh imbalan, Bu. Jangan sok suci, semua orang punya harga. Mungkin, Bu, tapi ada harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Sinta tersenyum miring, menantang. Kau berani bicara begitu padaku. Aku bisa membayar orang seperti kamu seumur hidup, hanya untuk menyapu halaman rumah ini. Randy menatapnya tenang. Saya tidak ingin hidup dari belas kasihan. Lalu dari apa? Kebanggaan? Harga diri? Itu tidak bisa memberi makan. Benar, Bu, tapi itu bisa memberi arti. Kata-kata itu membuat Sinta terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya, tulus, lembut, namun kuat. Tapi gengsi menahannya untuk mengakui. Baiklah, ujarnya dingin. Kau bilang ingin menolong, kan? Aku beri kesempatan. Kalau kau bisa sembuhkan putriku sepenuhnya, aku akan menepati kata-kataku kemarin. Kata yang mana, Bu? Sinta menatapnya tajam. Kau tahu maksudku. Aku akan memberikan apapun yang kau minta, termasuk diriku. Randy menunduk sejenak. Saya tidak akan menagih janji itu. Kau takut atau pura-pura tidak tertarik? Saya hanya tidak mau merusak niat baik dengan kesepakatan yang lahir dari putus asa. Kau pikir aku putus asa? Saya pikir ibu sudah terlalu lama berperang dengan diri sendiri. Sinta terdiam. Kata-kata itu menampar sekaligus menenangkan. Ia berusaha tegar, tapi matanya bergetar. Kau berani menilai hidupku. Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Saya tahu cukup, Bu. Orang yang benar-benar kuat tidak butuh bersembunyi di balik tembok megah. Ruangan itu hening. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Sinta menatap Randy lama, lalu membuang pandangan ke arah jendela. Baik, lakukan apapun yang perlu. Tapi kalau kau gagal, jangan pernah muncul lagi di rumah ini. Saya mengerti, tapi izinkan saya berbicara langsung dengan Rara setiap hari selama 7 hari. 7 hari? Untuk apa? Karena yang saya obati bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Sinta tak mampu menjawab. Kata-kata itu menusuk lagi. Ia hanya mengangguk pelan. Hari demi hari berlalu. Setiap sore, Randy datang membawa ramuan dan senyum yang sama. Ia berbicara lembut pada Rara, mengajarinya bernapas tenang, bercerita lucu, membuat gadis kecil itu tertawa, tawa yang jarang terdengar di rumah itu. Dari balik pintu, Sinta sering mengintip diam-diam. Setiap kali Rara tertawa, hatinya seperti ikut hidup lagi. Namun di sisi lain, ada ketakutan tumbuh. Takut benar-benar percaya, lalu kehilangan lagi seperti dulu. Suatu malam, setelah Randy pulang, Sinta berdiri di taman belakang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga basah. Ia menatap langit yang gelap. Kenapa aku menunggu kedatangan orang itu? Padahal aku seharusnya membencinya. Lalu dalam keheningan, suara lain bergema di hatinya. Suara yang ia kenal dari masa lalu.
Percayalah pada orang yang datang dengan niat baik, meski penampilannya sederhana. Itu kalimat terakhir suaminya, Arga, sebelum meninggal dunia. Air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, Sinta sadar. Mungkin pria yang ia hina kemarin bukan sekadar orang asing. Mungkin dialah jawaban dari doa yang selama ini ia ucapkan dalam sepi. Di sudut lain kota Jakarta, di bawah cahaya temaram lampu minyak, Randy duduk di depan gubuk kayunya. Di tangannya tergenggam selembar foto lama. Foto Arga, suami Sinta, tersenyum bersamanya di ladang desa. Tenanglah Pak Arga. Aku akan menepati janjiku. Aku akan sembuhkan anakmu dan jaga istrimu. Tapi bukan untuk memilikinya. Bisiknya lirih. Cahaya lampu yang redup memantul di wajahnya, menampakkan kelelahan dan keteguhan yang hidup berdampingan di matanya. Pagi pun datang. Matahari memantul di kaca besar rumah megah keluarga Sinta. Suara burung terdengar riang di taman, tapi yang membuat rumah itu terasa hidup kembali adalah tawa kecil dari lantai 2. Suara yang sudah lama menghilang dari rumah itu. Rara berlari kecil di koridor, menggenggam bonekanya erat. Langkahnya memang masih goyah, tapi jelas lebih kuat dari sebelumnya. Seorang perawat menatap kaget. Nona Rara, ibu tahu ini? Anda sudah bisa jalan? Rara tersenyum lebar. Aku mau kasih lihat mama, aku udah sembuh. Di ruang makan, Sinta menatap tak percaya. Cangkir di tangannya hampir terjatuh ketika melihat anaknya berjalan menghampiri. Rara, kau berdiri? Iya, Ma. Om Randy ajarin aku. Sinta langsung berlari memeluk anaknya. Air matanya mengalir di pundak kecil itu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia kembali merasakan sesuatu yang nyaris ia lupakan. Keajaiban. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Dari arah pintu, langkah seseorang terdengar cepat. Seorang pria berjas putih masuk dengan wajah tampan tapi dingin. Dr. Arman. Sinta, aku dengar kabar aneh. Katanya anakmu sembuh karena tukang obat jalanan? Arman, bukan waktunya bicara soal itu. Jawab Sinta singkat. Waktunya justru sekarang. Orang seperti dia bisa saja menipu. Siapa tahu ramuan itu penuh bahan kimia murahan? Sinta menatapnya tajam. Namun sebelum sempat membalas, Randy sudah muncul di depan pintu, membawa tas kecil berisi ramuan. Saya tidak menipu siapapun. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Arman mendengus sinis. Jadi ini orangnya, penyihir jalanan itu. Saya bukan penyihir, jawab Randy tenang. Saya hanya belajar dari alam. Atau dari kebodohan, balas Arman. Dunia ini sudah maju, tapi orang seperti kamu masih percaya daun bisa menggantikan ilmu kedokteran? Kadang yang sederhana justru lebih tulus daripada yang berilmu tapi sombong, kata Randy tenang. Wajah Arman memerah. Ia menatap Sinta penuh emosi. Sinta, kau biarkan orang ini menyentuh anakmu. Apa kau sudah gila? Aku hanya ingin anakku sembuh, Arman. Dan dia berhasil, sesuatu yang kau gagal lakukan selama 2 tahun. Jadi sekarang kau lebih percaya pengemis daripada aku. Aku percaya pada hasil, dan hasilnya ada di depan mataku. Ruangan tegang. Randy memilih diam, tapi Arman tak berhenti. Ia melangkah mendekat, menurunkan suaranya dengan nada racun. Aku tahu kenapa kau membelanya, Sinta. Karena kau jatuh cinta padanya, kan? Janda kaya jatuh cinta pada tukang obat miskin. Cerita murahan yang... Plak! Tamparan keras dari Sinta memotong kalimatnya. Arman terdiam, matanya membulat. Kau keterlaluan, ucap Sinta bergetar. Keluar dari rumahku. Arman tertawa sinis. Baiklah. Tapi aku akan buktikan siapa dia sebenarnya. Dunia akan tahu kalau dia bukan penyelamat, tapi penipu. Ia melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang menusuk. Sinta menatap Randy. Kau dengar sendiri, sekarang semua mata akan menuduhmu. Saya tidak peduli, Bu. Saya datang bukan untuk mereka. Kau bodoh. Fitnah lebih beracun dari penyakit apapun. Saya sudah hidup dengan fitnah sejak lama. Ini bukan yang pertama. Sinta terdiam. Tatapannya tak lepas dari wajah Randy yang tenang, tapi penuh luka. Sebenarnya, siapa kau, Randy? Orang yang pernah berhutang budi pada suamimu, pada Pak Arga, jawabnya pelan. Dia menyelamatkan hidup saya dulu,
Waktu saya hanyalah orang kampung yang terluka dan terbuang. Saya berjanji akan membalas kebaikannya. Tapi, saya terlambat. Sinta menatapnya, matanya bergetar. Jadi kau datang ke sini karena janji itu? Ya, bukan karena harta, bukan karena cinta, tapi karena janji yang belum saya lunasi. Air mata Sinta jatuh tanpa ia sadari. Tapi sebelum ia bisa bicara, suara gaduh terdengar dari luar. Seorang satpam berlari masuk. Bu, ada wartawan di depan gerbang. Mereka bilang ada kasus penipuan pengobatan. Sinta menatap Randy dengan wajah tegang. Itu pasti ulah Arman. Biar saya yang hadapi, kata Randy. Tidak, mereka akan memutar balikkan semuanya. Biarkan saja, kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya waktu. Randy berjalan keluar dengan langkah teguh. Di luar, puluhan wartawan sudah menunggu. Blitz kamera berkilat, suara teriakan memecah udara. Apakah benar Anda menipu keluarga Ibu Sinta? Saya tidak menipu. Saya hanya membantu, jawab Randy tenang. Tapi Anda tak punya izin praktik, bukan? Yang saya punya hanya niat. Dari balik jendela, Rara menatap dengan mata berkaca-kaca. Mama, mereka jahat. Om Randy nggak salah. Sinta memeluk putrinya erat. Tenang sayang, Mama akan urus semuanya. Namun malam itu berubah gelap. Bukan karena langit, tapi karena fitnah. Di layar-layar ponsel dan berita online, nama Randy muncul dengan tajuk besar. Tukang obat penipu menjerat janda kaya. Sinta duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Dunia seolah memojokkannya, mencibir, menertawakan, menghina. Tapi di dalam hatinya, hanya satu suara yang menggema, suara tawa anaknya sore tadi. Kau menyembuhkan anakku, Randy. Dan aku akan buktikan kalau kau bukan penipu. Di luar rumah, Randy berdiri di tepi jalan, menatap rumah besar itu. Matanya letih tapi keyakinannya tetap menyala. Fitnah hanyalah ujian, tapi cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Langit malam menyelimuti kota, dan di balik kebisingan dan kebencian, dua hati dari dunia yang berbeda kini sama-sama diuji oleh janji, keajaiban, dan fitnah yang bisa menghancurkan segalanya. 3 hari telah berlalu sejak fitnah itu menghancurkan segalanya. Nama Randy kini jadi bahan ejekan di televisi dan media sosial. Wajahnya terpampang di berita pagi dengan judul menyakitkan. Tukang ramuan mengaku sembuhkan anak janda kaya. Ternyata palsu. Di rumah besar milik Sinta, suasana berubah jadi dingin dan sepi. Para pekerja berbisik-bisik setiap kali nama Randy disebut. Sementara Sinta lebih banyak mengurung diri di kamar, menyembunyikan kegelisahan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Di sisi lain, Rara, putrinya yang polos yang tak henti bertanya, Mama, kenapa Om Randy nggak datang lagi? Sinta menatap mata anaknya yang jernih, lalu menjawab pelan, Om Randy sedang sibuk, sayang. Nanti setelah semuanya selesai, dia pasti datang. Namun di balik kata-kata itu, Rara tahu, ibunya sedang berbohong. Sementara itu, jauh di pinggiran kota, Randy duduk di warung kecil dengan baju lusuh dan mata lelah. Di tangannya, selembar koran memajang berita fitnah tentang dirinya. 2 orang pria di meja seberang bergumam, kasihan juga tuh janda, kena tipu tukang obat. Makanya jangan percaya orang miskin yang sok suci. Randy menunduk. Kata-kata itu seperti pisau menembus dadanya. Namun ia hanya menggenggam kalung kecil. Peninggalan Arga, suami Sinta yang dulu pernah menyelamatkannya. Dengan suara pelan ia berbisik, aku takkan biarkan janji ini ternoda, meski seluruh dunia menuduhku. Malam itu Sinta duduk di balkon kamarnya. Angin malam berembus pelan, tapi pikirannya bergemuruh. Wajah Randy terus menghantui. Tatapan matanya, ketenangannya, dan keberaniannya menghadapi hinaan tanpa membalas sedikit pun. Hatinya goyah di antara kepercayaan dan ketakutan. Ia ingin membela, tapi gengsi dan pandangan orang membuatnya diam. Ponselnya berdering. Nama di layar membuat jantungnya berdebar. Arman. Suara di seberang terdengar dingin dan licin. Sinta, aku cuma mau mengingatkan. Randy bisa dilaporkan secara hukum. Kalau itu terjadi, nama baikmu ikut hancur. Sinta menahan napas. Kau menjebaknya, Arman. Aku hanya melindungimu, jawab Arman sinis. Jangan sampai kau buta hanya karena merasa diselamatkan. Telepon ditutup, tangan Sinta gemetar. Dalam hatinya muncul benih ragu yang ia benci. Bagaimana kalau Arman benar?
Keesokan harinya, Sinta nekat menemui Randy diam-diam. Dengan mantel dan kacamata hitam, ia berjalan melewati gang sempit menuju warung kecil tempat Randy biasa duduk. Saat ia tiba, Randy sedang menyiapkan ramuan untuk seorang ibu tua. Tangannya telaten, wajahnya tetap tenang. Sinta mendekat tanpa suara. "Kenapa kau masih menolong orang, Randy, padahal semua orang menghina?" Randy menatapnya lembut. "Kesembuhan tidak menunggu pujian, Bu." Sinta menarik napas panjang. "Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi saja? Tinggalkan kota ini. Semua akan tenang." "Kalau saya pergi," jawab Randy tenang, "siapa yang akan percaya bahwa kebenaran masih ada?" Sinta terdiam. "Kau terlalu keras kepala." "Mungkin," katanya. "Tapi saya tidak mau lari dari janji." Tatapan mereka bertemu lama. Ada marah, kagum, dan sedih yang bercampur di mata Sinta. "Aku ingin percaya padamu. Tapi Arman bilang kau punya masa lalu gelap. Katanya kau pernah diusir karena menipu. Benarkah?" Randy menghela napas pelan. "Saya diusir bukan karena menipu, tapi karena menolak menjual ramuan saya pada orang kaya yang ingin memperkaya diri dari penderitaan orang lain." Sinta tertegun. "Dan sekarang, apakah aku juga seperti mereka bagimu?" Randy menatapnya lembut. "Tidak. Tapi kau membiarkan orang seperti Arman menanam keraguan di hatimu." Sinta menunduk. "Aku takut, Randy. Bukan karena fitnah, tapi karena aku mulai memikirkanmu terlalu jauh." Randy tersenyum samar. "Itu bukan hal yang harus ditakuti. Aku sudah kehilangan suami, harga diri, dan mungkin kewarasanku," ucap Sinta lirih. Randy menyentuh bahunya pelan. "Yang kau miliki sekarang justru yang paling berharga. Hati yang masih bisa mencinta." Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, seseorang memotret mereka diam-diam. Tak sampai 1 jam kemudian, foto itu viral di media. Janda kaya tertangkap bertemu tukang obat penipu di gang kumuh. Malam itu rumah Sinta dikerumuni wartawan. Lampu kamera berkilat. Pertanyaan bertubi-tubi menghantam. "Benarkah Anda punya hubungan pribadi dengan pria itu? Apakah benar putri Anda dijadikan alat menarik simpati publik?" Sinta tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh di depan semua kamera. Randy datang mencoba menenangkannya, namun 2 polisi tiba-tiba muncul di gerbang. "Saudara Randy, Anda kami tangkap atas tuduhan praktik pengobatan ilegal." Sinta berteriak, "Tidak, dia tidak bersalah." Salah satu polisi menjawab datar, "Kami hanya menjalankan tugas, Bu." Randy menatap Sinta, tersenyum tenang. "Jangan menangis, ini hanya badai kecil. Aku janji akan bebaskan kau dari semua ini." Sinta menggenggam tangannya erat. "Itu cukup, aku percaya padamu." Mobil polisi membawa Randy pergi. Lampu kamera masih berkilat, wartawan masih berteriak, tapi dunia Sinta runtuh dalam diam. Di dalam kamar, Rara menangis memeluk ibunya. "Mama bohong, Om Randy nggak jahat. Dia orang baik." Sinta menahan tangis, membelai kepala anaknya. "Iya sayang, Mama tahu. Tapi dunia belum tahu." Malam itu Sinta berdiri di depan jendela kamarnya. Angin malam berhembus lembut membawa kenangan yang pahit. Namun di matanya hanya ada satu bayangan. Randy duduk tenang di dalam mobil polisi, menatapnya dengan senyum damai, seolah berkata, "Percayalah, aku akan kembali." Langit pagi itu tampak kelabu. Rintik hujan turun perlahan, membasahi halaman kantor polisi tempat Randy ditahan. Di dalam sel kecil, ia duduk bersandar pada dinding, menatap kosong ke arah jendela besi. Setiap tetes hujan yang jatuh, seolah membawa kembali kenangan. Wajah Sinta yang menangis, tawa kecil Rara, dan suara Arga sahabatnya yang masih menggema di telinganya. "Kalau aku tiada nanti, lindungi keluargaku, Ren. Jangan biarkan mereka hancur karena kesedihan." "Aku janji, Pak Arga. Aku akan menjaga mereka, meski nyawaku taruhannya." Janji itu kini menggema lebih keras dari sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, Sinta berdiri di depan kaca besar ruang tamunya. Matanya sembab, rambutnya terurai kusut. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Di tangannya, tergenggam surat penahanan Randy yang dikirim polisi pagi tadi. Ia tahu, semua ini tidak adil. Tapi siapa yang mau mendengarkan? Siapa yang peduli pada seorang janda kaya yang dianggap kehilangan akal karena percaya pada seorang tukang obat?
Aku sudah kehilangan banyak hal, Randy. Tapi kali ini, aku takkan diam. Dengan tangan bergetar, ia mengambil ponselnya dan menekan nama yang selama ini ia hindari. Suara di seberang terdengar dingin. Arman, kau yang melaporkannya? Bukan aku yang melapor. Aku hanya menyerahkan bukti-bukti. Atau fitnah? Aku lakukan itu untukmu, Sinta. Agar kau sadar, dia tidak pantas untukmu. Semua ini demi egoku ya. Karena aku mencintaimu, Sinta. Dan aku takkan biarkan kau jatuh cinta pada orang seperti dia. Kau tak tahu apa itu cinta, Arman. Cinta bukan tentang siapa yang layak, tapi siapa yang tulus. Telepon terputus. Sinta menatap bayangannya di kaca. Ada sesuatu yang berubah di sana. Bukan lagi kesedihan, tapi tekad. Ia mengambil mantel, lalu melangkah keluar rumah di tengah hujan yang semakin deras. Di ruang tahanan, Randy tersentak mendengar langkah cepat mendekat. Saat menoleh, ia melihat Sinta berdiri di depan jeruji dengan mata basah. Aku sudah hubungi pengacara. Aku akan bebaskan kau. Tak perlu, Sinta. Aku tidak ingin kau melawan dunia demi aku. Aku sudah melawannya bahkan sebelum kau datang, Randy. Fitnah akan hilang dengan waktu. Tapi luka yang kau dapat karena membelaku bisa menetap seumur hidup. Biarlah luka karena kebenaran, jawab Sinta lirih. Lebih mulia daripada hidup dalam kebohongan. Hening sejenak. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangis bersama mereka. Ada sesuatu yang belum kukatakan, kata Randy tiba-tiba. Apa itu? Tentang Arga, suamimu. Apa yang kau tahu tentang dia? Dia bukan cuma sahabatku, Sinta. Dia penyelamatku. Dulu aku dituduh membunuh seseorang di desa karena menolong orang miskin melawan bangsawan serakah. Arga menyembunyikanku, merawatku. Sebelum meninggal, dia berpesan padaku, jaga keluargaku. Jadi semua ini karena janji? Awalnya ya. Tapi setelah mengenal kalian, aku sadar. Aku bukan hanya menepati janji. Aku mulai mencintai keluarga yang seharusnya bukan milikku. Air mata Sinta jatuh, tapi bibirnya tersenyum kecil. Arga pasti bangga padamu, Randy. Tidak, Sinta. Justru aku yang berhutang padamu. Karena kau membuatku merasa hidup lagi. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar. Polisi berlari-lari panik. Banjir kiriman, sungai meluap, teriak seorang petugas. Air mulai merembes masuk ke lantai sel. Naik dengan cepat hingga setinggi lutut. Cepat keluarkan tahanan, teriak Randy. Kuncinya hilang, kami cari dulu, jawab penjaga panik. Air kini naik hingga pinggang. Sirene meraung di luar. Sinta berusaha membuka gembok dengan batang besi sementara Randy mendorong dari dalam. Berhenti, Sinta. Kalau engkau terus di sini, kau ikut tenggelam. Aku lebih baik mati bersamamu daripada hidup dengan penyesalan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil. Pintu sel terbuka paksa. Randy menarik Sinta keluar. Mereka berlari menuju tangga darurat, tapi air sudah menutupi hampir seluruh koridor. Sinta terpeleset. Randy menahan tubuhnya agar tak terbawa arus. Pergi tanpa aku, Sinta. Tidak, tak ada arti hidup kalau meninggalkanmu di sini. Dengan tenaga terakhir, Randy mendorong Sinta naik ke tangga besi. Dirinya terseret derasnya air yang menembus dinding rusak. Sinta berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh banjir. Beberapa jam kemudian, air mulai surut. Tim penyelamat menemukan Randy di ruang bawah tanah, tak bernyawa. Tubuhnya tertindih reruntuhan, tapi di tangannya tergenggam sebuah kalung milik Arga, masih utuh. Saat jenazahnya dibawa keluar, Sinta menatapnya dalam diam. Air matanya telah kering, tapi hatinya hancur. Kau tepati janjimu, Randy. Tapi aku yang gagal menepati punyaku. Hari berganti. Rumah Sinta kini sunyi, tapi terasa damai. Di kamar Rara, terpajang foto kecil, gambar mereka bertiga. Rara, Sinta, dan Randy, tertawa bersama. Mama Om Randy udah di surga ya? Tanya Rara polos. Iya sayang, dia sudah pulang. Dia senang kan? Sangat. Karena dia sudah menyembuhkan, bukan cuma tubuhmu, tapi juga hati mama. Malam itu, Sinta berdiri di balkon. Langit cerah setelah hujan.
Di atas sana, satu bintang bersinar paling terang. Ia tersenyum dan berbisik pelan. Terima kasih untuk cinta yang tak pernah meminta balasan,